Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini layar Bu Uswa sudah tampil? Sudah, Sudah. Sudah. Apa? Isinya sudah apa? Bu. Isinya apa? Bendera. Hah? Negara Negara Neymar. Bendera negara Myanmar. Tadi ada yang bilang Belanda, yo. Oh, salah ya. Sekarang udah hilang ya. Bentar. Negara Myanmar. Myanmar. Leng. Ya, betul. Sebentar. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Uswah. 3 hari Kamis kemarin, 3 kali Kamis kemarin, kita hanya bertemu via WhatsApp saja, sehingga kita kurang saling mengenal. Bahkan sebenarnya kelas 7 dulu kalian sudah pernah, saya sudah sudah mengajar di kelas ini ya, kelas 7C, hanya kita belum pernah bertemu via Zoom ya. Nah, untuk hari ini kita bertemu meskipun tidak menggunakan Zoom, Kak, tapi menggunakan Google Meet juga sama saja karena kita juga bisa bertemu bertatap muka. Seenggak-enggaknya saya bisa melihat wajah kalian, mengetahui wajah kalian ya. Oh, jebule Mbak Rizky Nur Alamiah aku iki. Marendra ku iki, Andika Eko Ferdianto itu iki, Muhammad Zulfitroh ada. Ini Muhammad Zulfitroh anak kelas 8A. Alhamdulillah anak kelas 8A ada yang mau bergabung ya. Jadi memang room ini tidak hanya saya khususkan untuk anak kelas 8C, tapi anak kelas 8A, B, dan D pun juga saya perbolehkan untuk ikut jika ingin mengetahui atau mendengar penjelasan Bu Uswah tentang materi hari ini. Tanpa banyak waktu supaya nanti kalian punya waktu lebih untuk melakukan penugasan. Nanti penugasannya gampang kok. Kalian hanya mengerjakan soal pilihan ganda saja. Dari materi-materi yang sudah saya berikan kemarin. 3 kali pertemuan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN bagian 2. Pada materi sebelumnya, minggu kemarin, kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN bagian 1. Dan kalian juga sudah melakukan presentasi dengan membuat video menunjukkan negara-negara ASEAN pada peta buta, ya kan? Tapi sampai hari ini ternyata sudah 1 minggu berlalu, masih ada juga anak-anak yang belum mengirimkan videonya. Bu Uswah harap kalian yang belum menyelesaikan tugas mengirim video, mohon untuk segera dikirimkan supaya Bu Uswah bisa segera menilai, lalu memasukkan ke daftar nilai, dan nanti ketika pengerjaan rapot nilai itu sudah terkumpul gitu ya. Kita lanjut tentang materi mengenal negara-negara ASEAN bagian 2. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Nih, ini peta negara ASEAN yang bukan peta buta. Jadi bagi kalian yang belum mengirimkan video bisa mengamati. Ini yang berwarna kuning di bawah yang saya tunjuk pakai mouse itu adalah Indonesia. Kemarin kan kita sudah membahas Indonesia. Yang selanjutnya ada Brunei Darussalam yang udah kecil di atas ini. Terus yang pink ini adalah Malaysia. Kemudian yang kemarin juga ada Singapura. Ini Singapura dibuatkan inset ada di bawah ini, inset. Lalu Filipina ya. Jadi kemarin kita sudah membahas negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Filipina yang negaranya berupa kepulauan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang negara Myanmar, Bangkok, Thailand, Kamboja, kemudian Laos, selanjutnya Vietnam. Ada 5 ya, biar nanti tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya yang pertama Myanmar.
Ini Myanmar, benderanya merah, biru, ada bintang-bintang di pojok kiri. Selanjutnya lambangnya, ini ada bintang di atas, bisa diamati ya. Ini ada, tengah-tengahnya ada gambar negaranya ya, gambar petanya. Jadi mudah sekali untuk istilahnya untuk niteni gitu ya. Lanjut. Iya. Ini resumnya Myanmar. Nama resminya sebenarnya ini bukan Myanmar tapi Pye Daung ya atau Naigan. Ini nama resminya tapi apa namanya? Akhirnya diberi nama ini Myanmar. Ibu kotanya di Yangon. Dulunya Rangon, sekarang berubah namanya jadi Yangon. Ini hari kemerdekaan tanggal 4 Januari. Kemudian bahasa resminya Inggris. Selanjutnya lagu kebangsaannya Kaba Makye. Kaba Makye, tanah negaraku yang bebas. Selanjutnya keadaan alam Myanmar. Myanmar itu terletak di 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara. Jadi kalau melihat letak lintangnya, ini Myanmar termasuk daerah beriklim tropis dan subtropis. Karena daerah beriklim tropis itu terletak di batas paling utara itu 23,5 derajat lintang utara. Nah sementara ini sudah sampai di 28 derajat. Sehingga termasuk wilayah subtropis. Ada sebagian kecil, hanya sebagian kecil saja wilayah Myanmar yang termasuk beriklim subtropis. Batas-batas wilayahnya ini di sebelah utara, berarti di atas, ini bagian atas ya, sebelah utara, itu berbatasan dengan Tiongkok. Di sebelah selatan, berarti di bawah, berbatasan dengan Laut Andaman. Kemudian di sebelah barat di sini berbatasan dengan Teluk Donggala, di sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Myanmar tadi sudah saya jelaskan iklimnya ada dua. Di bagian utara itu beriklim subtropis, di bagian selatan beriklim tropis sama seperti Indonesia. Kemudian bentang alam berarti apa namanya? Permukaan buminya itu ada lipatan pegunungan, ada dataran rendah, hampir sama dengan Indonesia ya. Bergunung dan ada dataran rendah. Selanjutnya kondisi penduduk, perekonomian dan kerjasama. Kondisi penduduknya ini ada 52,1 juta jiwa pada tahun 2015. Jumlah ini masih lebih sedikit dibanding Indonesia karena Indonesia kemarin seperti yang saya jelaskan pada tahun 2015 sudah berjumlah 225 juta jiwa. Bayangkan, 225 sa Indonesia. Kalau Myanmar hanya 52,1 juta jiwa. Agamanya yang dipeluk oleh Myanmar itu rata-rata adalah memeluk agama Buddha. Secara perekonomian, Myanmar itu memiliki produk andalan yaitu beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral. Kemudian mata pencaharian penduduk Myanmar mayoritas adalah petani sama seperti negara kita Indonesia. Selanjutnya di bidang kerjasama, selain Myanmar itu menjadi anggota ASEAN, Myanmar juga menjadi anggota-anggota di kelas internasional. Saya ulang lagi, ini ada ADB, SKAP, ACU, FAO, IBRD, nanti singkatannya bisa kalian cari sendiri di internet ya, banyak. Ya, Bu. Selanjutnya kita piknik ke negara Thailand ya. Piknik aja enggak usah pakai uang, cukup nonton HP saja kita sudah sampai ke negara seberang. Ini benderanya merah, putih, biru. Putih, merah, berlapis-lapis ya. Benderanya kayak kue lapis. Selanjutnya ini lambang negaranya hampir sama seperti negara Indonesia, ada sayap Garuda. Namun kalau ini kan kepalanya kepala apa ini?
kepala manusia dan tangan ya. Tapi kalau Indonesia kepalanya kepala Garuda. Selanjutnya ini adalah resumnya dari Thailand. Nama resminya Muang Thai. Jadi kalau ada yang mengatakan Muang Thai ya tidak apa-apa karena memang dahulunya Thailand itu namanya Muang Thai. Ibu kotanya Bangkok. Kepala negaranya ini Raja Bhumibol Adulyadej. Jadi negaranya itu masih berbentuk kerajaan. Rajanya nanti akan turun temurun seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu di Indonesia. Selanjutnya keadaan alam. Nah, keadaan alam di negara Thailand ini letak astronomisnya di 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Ini masih beriklim tropis karena iklim subtropis itu pada lintang 23,5 derajat sampai lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Batas-batasnya dengan Myanmar, Laos di bagian utara, barat dengan Myanmar, timur dengan Kamboja dan Laos, di sebelah selatan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Selanjutnya untuk iklim tadi sudah saya jelaskan iklimnya beriklim tropis. Namun ada bagian-bagian tertentu yang mengalami musim kering pada bulan November dan Februari karena perbatasan hampir mendekati dengan Tiongkok ya. Jadi mendapatkan angin darat dari Tiongkok. Sementara Tiongkok itu kan daerahnya itu banyak bergurun-gurun sehingga angin dari Tiongkok itu bersifat kering. Akhirnya di Thailand mengalami musim kering atau musim kemarau. Kemudian pada musim panas terjadi pada bulan Februari sampai Mei. Musim hujannya pada bulan Mei sampai Oktober. Selanjutnya bentang alam. Keadaan alam berupa bentang alam di Thailand itu dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah ya. Juga ada wilayah timur itu berupa dataran tinggi Khorat yang dataran tingginya itu kurang subur. Jadi kalau di tanam tanaman ya kurang bagus karena datarannya itu tidak subur. Berbeda dengan Indonesia, datarannya sangat subur ya. Iya. Lanjut. Kondisi penduduk Thailand, penduduknya berjumlah 65,1 juta jiwa. Ini masih lebih banyak dari Myanmar yang tadi. Yang tadi Myanmar berapa? Ada berapa Myanmar? 21 berapa? 51,2 juta jiwa ya. Penduduk Thailand kebanyakan memeluk agama Buddha ini. Kemudian perekonomiannya Thailand itu sangat tergantung pada bidang pertanian. Bahkan beras itu menjadi komoditas yang pertama. Banyak loh Indonesia itu mengimpor beras dari Thailand. Kalian pernah makan yang namanya jambu Bangkok. Jambu Bangkok gede-gede, ayam Bangkok. Itu juga besar-besar. Itu termasuk salah satu hasil dari rekayasa genetika yang dikembangkan oleh Thailand. Jadi sudah tersebar di beberapa negara ya termasuk negara kita. Sektor pertambangan dan peternakan itu juga menjadi devisa besar bagi Thailand. Kemudian negara Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah. Negara terbesar yang pertama mana? Kemarin sudah saya jelaskan. Negara terbesar pertama penghasil timah adalah negara Malaysia di dunia itu. Nah, negara keempatnya adalah Thailand. Selanjutnya di bidang kerjasama, Thailand juga sama seperti negara-negara ASEAN yang lain. Selain aktif di organisasi ASEAN, Thailand juga termasuk negara-negara yang melakukan
masuk ke organisasi dunia, diantaranya ada ADB, ASEM, ESCAP, FAO, WHO, UNESCO, APEC, dan lain-lain. Banyak sekali. Seperti halnya Indonesia juga sama. Lanjut. Hari ini kita lanjut ke Kamboja. Ini bentuk benderanya, lambang negaranya yang ada di sebelah kanan. Benderanya biru, merah, biru, tengah-tengahnya ada gambar apa ini? Kuil ya. Itu. Lanjut. Kamboja ini nama resminya adalah Republik Rakyat Kampuchea. Tulisannya Kampuchea. Bacanya Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Lanjut, agamanya Buddha. Mata uangnya Ri. Dengarkan baik-baik ya, nanti ada kuis. Lanjut, keadaan alam. Keadaan alam mana tadi? Kamboja. Ini letak dan batasnya, letak astronomisnya berada di 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara. Hampir dekat dengan Khatulistiwa. Kemudian secara geografis, bagian utara negara Thailand, negara mana tadi? Kamboja itu berbatasan dengan Thailand dan Laos. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Vietnam, bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, bagian barat dengan Thailand. Kemudian kondisi iklimnya tetap masih beriklim tropis karena berada di antara tadi 10 sampai 15 masih di wilayah beriklim tropis. Selanjutnya bentang alam di Kamboja itu ada terkenal salah satu sungai yang menjadi tempat atau sumber mata pencaharian penduduk Kamboja, yaitu Sungai Mekong. Sungai itu sungai yang penting di Kamboja karena selain sebagai sarana transportasi juga sebagai sumber mata pencaharian ya. Di sungai namanya Sungai Mekong itu yang ada di Kamboja. Selanjutnya ada berupa daerah pegunungan-pegunungan yang subur yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Jadi nanti kalau ditanya perbatasan alam antara Kamboja dengan Thailand itu apa? Tadi ada deretan pegunungan ya. Selanjutnya secara keadaan penduduk dan perekonomian serta kerjasama. Keadaan penduduk Thailand, penduduk Kamboja itu berada sejumlah 15,4 juta jiwa, sangat sedikit karena memang wilayahnya pun juga sempit, tidak seluas Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Hampir sama. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura dan Brunei Darussalam, Kamboja masih lebih banyak ya, masih lebih luas. Selanjutnya perekonomiannya, mata pencaharian penduduknya banyak bertumpu di bidang pertanian. Sebenarnya negara-negara ASEAN itu hampir sama semua ya. Mata pencaharian utamanya pertanian. Hanya satu negara saja yang tidak memiliki lahan pertanian, yaitu Singapura. Selanjutnya, di bidang kerjasama, selain masuk ke ASEAN, ini Kamboja juga masuk ke negara-negara tingkat internasional, masuk ke organisasi di negara-negara dengan negara-negara lain di PBB, di WHO, UNESCO, ILO itu juga masuk ya. Laos ini benderanya hampir sama seperti negara sebelumnya ya, ini mirip kan benderanya, biru, merah, biru. Bedanya kalau Kamboja ini tengahnya berupa gambar gedung, kalau Laos ini tengahnya
berupa lingkaran putih. Ya, berupa lingkaran putih. Ini bentuk lambang negaranya. Selanjutnya ini resumnya. Republiknya di Vientin, ya, ibu kotanya Vientin. Kemudian kepala negaranya berupa presiden, kepala pemerintahannya perdana menteri. Selanjutnya keadaan alam. Keadaan alamnya secara astronomis berada di 14 derajat lintang utara. Ini bukan 220 ya. Saya ulang, ini 22 derajat. 0 kecil ini bukan 0 tapi derajat ya. 14 derajat LU sampai 22 derajat LU. Sementara batas-batasnya di sebelah barat dengan Thailand dan Burma, di sebelah utara dengan Tiongkok dan Vietnam, di sebelah timur dengan Vietnam, di sebelah selatan dengan Kamboja. Itu Laos. Laos itu yang memanjang itu ya. Bentuknya ya hampir sama kayak Laos. Iklim di Laos memiliki 3 musim. Yang pertama musim hujan yang panas. Piye iki ngarane? Musim hujan kok yang panas ya. Jadi musim hujan yang panas itu maksudnya musim hujan tapi masih banyak panasnya. Terjadi antara bulan Juni sampai bulan Juni sampai Oktober. Kemudian musim kemarau yang sejuk. Musim kemarau yang sejuk itu berarti musim kemarau tapi tidak terlalu panas. Jarang hujan tapi tidak terlalu panas. Berbeda dengan Indonesia, musim kemarau ya sangat panas ya karena Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Karena sejuk, karena bertiup angin dari arah timur laut. Kemudian ada musim pancaroba yang kering dan panas. Nah, ini ketika musim pancaroba inilah yang sangat mengkhawatirkan karena kering dan panas. Jadi kemungkinan banyak orang warganya yang sakit ya. Selanjutnya bentang alam. Di Laos terdiri dari pegunungan-pegunungan. Kemudian juga ada kawasan Laos yang terdiri dari 4 kesatuan geografis, yaitu barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan, ada bagian pegunungan Annam, ada plato Bolovens, dan daerah lembah Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong itu tidak hanya melewati Kamboja saja, tapi juga melewati Laos. Tapi yang paling terkenal di Kamboja ya. Selanjutnya kondisi penduduknya, penduduk Laos itu hanya berjumlah 6,9 juta jiwa, sangat sedikit dibanding dengan negara-negara yang sudah disebutkan sebelumnya. Perekonomiannya 72% penduduk di Laos itu bermata pencarian di bidang pertanian. Jadi negaranya masih negara agraris seperti Indonesia. Sementara sumber daya yang menjadi andalan di Laos itu adalah sektor pertanian, tapi juga ada sektor perikanan, sektor peternakan. Selanjutnya ya, di bidang kerjasama, selain masuk menjadi anggota ASEAN, Laos juga masuk menjadi organisasi ASEM, FAO, IBRD, UNIDO, ILO, UNESCO, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang diikuti oleh negara Laos. Sementara dengan Indonesia pun juga mengadakan kerjasama, yaitu ada hubungan diplomatik, hubungan ya istilahnya kayak masing-masing negara kan pasti mengirimkan duta besarnya ya. Selanjutnya negara yang terakhir untuk hari ini adalah Vietnam. Vietnam ini paling mudah untuk melihat
benderanya ya. Jadi warnanya dominan merah, kemudian ada bintang di tengahnya, warnanya kuning. Sementara lambang negaranya pun juga sama, ada merah, dominan warna merah dan warna kuning. Karena memang Vietnam itu dekat sekali dengan Cina ya. Jadi nuansanya itu sudah mambu Cina gitu ya. Untuk Vietnam ini ibu kotanya di Hanoi. Selanjutnya bahasa utamanya ya bahasa Vietnam. Ada bahasa Inggris juga sama seperti Indonesia. Letak dan batas berada di 23 derajat LU sampai 9 derajat LU. Ini hampir di batas lintang utara yang beriklim tropis. Jadi sudah hampir ke subtropis ya. Tapi masih beriklim tropis. Di sebelah barat Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan Kamboja. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Tiongkok ya. Selanjutnya di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Jadi Vietnam itu yang negaranya itu berada di paling ujung timur ASEAN, negara-negara ASEAN. Kemudian iklimnya beriklim tropis. Selanjutnya ada juga yang beriklim sedang karena memang sudah mendekati beriklim subtropis ya. Negaranya kan sudah agak ke utara, jadi sudah mendekati beriklim subtropis. Bentang alamnya ini ada pegunungan, ada delta Sungai Merah, ada barisan pegunungan Anam, ada garis pesisir pantai yang sempit, ada juga delta Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong tadi melewati Laos, melewati Kamboja, melewati Vietnam ya. Kemudian kondisi penduduk di Vietnam itu berjumlah 91,7 juta jiwa. Ini masih lebih banyak dari negara sebelumnya yaitu negara Laos. Kalau Laos tadi hanya berapa? 6,9 juta ya. Agama yang dianut Buddha, Konghucu. Islam hanya sedikit. Kristen juga hanya sedikit. Yang paling banyak adalah Buddha dan Konghucu. Kemudian Vietnam itu merupakan negara yang pernah mencapai titik tertinggi pendapatannya yaitu pada tahun 2014 berupa 186,20 miliar US dollar pada tahun itu ya. Jadi termasuk ekonominya yang kuat Vietnam itu. Karena Vietnam itu negara yang strategis menjadi tempat untuk produsen-produsen seperti Cina, Tiongkok itu banyak yang mendirikan perusahaan-perusahaan elektronik dan perusahaan itu atau produksinya bisa banyak yang diimpor oleh negara-negara lain seperti negara Indonesia juga banyak mengimpor dari Cina, Tiongkok yang didirikan di Vietnam. Kerjasamanya yaitu di bidang internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNESCO, WHO dan lain-lain ya. Ini tadi materi hari ini. Jadi materinya tadi saya ulang, hari ini kita membahas tentang tadi ya, apa saja? Mulai dari negara Thailand, pertama negara Myanmar dulu ya. Negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam ya. Hari ini akan saya berikan kuis dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kuisnya ada saya tulis di kolom chat. Nanti anak-anak yang menjawab paling cepat, entah mau 8A, 8B, 8C, 8D, siapa saja yang menjawab tercepat, dua anak yang paling cepat dan benar akan saya berikan hadiah. Hadiahnya berupa kuota saja ya. Kuota seperti kuota yang kalian miliki atau sesuai paketan yang kalian miliki. Siap? Siap. Siap ya. Siap. Saya tulis di kolom chat. Nah, ini saya tulis di kolom chat. Siap ya? Nanti kuisnya
Ada cukup satu saja kuisnya ya. Satu pertanyaan dan yang menjawab paling cepat kalian akan mendapatkan kuota. Nanti besarannya saya yang tentukan. Kalau yang benar nanti saya umumkan, kemudian akan saya hubungi kalian. Oke? Pertanyaannya kalian boleh sambil buka buku ya. Sebutkan ibu kota mana ya enaknya ya. Jangan ibu kota Indonesia ya, Indonesia kan sudah. Sebutkan ibu kota dalam iya dek ya. Sebutkan ya. Langsung saya posting dua pertanyaan itu langsung kalian jawab dengan benar. Tuliskan nomor satu jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa. Sudah gitu aja ya. Yang menjawab paling pertama paling tercepat dan benar. Jadi tercepat kalau salah ya tidak menang, tidak dapat kuis ya. Jadi paling cepat dan benar. Nah, silakan. Thailand. Ditulis di kolom chat. Jadi yang menjawab tulis di kolom chat. Jangan jangan menjawab secara lisan. Ya, sudah ada Naila Febrianti. Telat. Ini saya belum menjawab itu benar atau salah loh ya. Saya masih nunggu. Cerita sungai mengalir di Kamboja. Udah dijawab bro. Pokoknya yang tercepat, yang masuk paling cepat ya, dan benar. Dan jawaban kalian ini belum saya nyatakan benar. Soalnya yang pertama sebutkan ibu kota Thailand, yang kedua sebutkan sungai yang mengalir di Kamboja. Sudah? Ada yang mau menjawab lagi? Santai saja. Yang nanti yang sudah menjawab tapi belum berkesempatan mendapatkan hadiah kuis, tetap akan saya berikan nilai ya. Nilainya akan bertambah nanti. Jadi kalau nilai tugas kalian nanti rendah, nilai ini saya masukkan. Ayo silakan. Ini ada Muhammad Manja Mustafa, Bangkok Sungai Sangkai. Ardian Bangkok Sungai Mekong. Anissa Bangkok Sungai Mekong. Ayo, masih ada yang lain lagi. Saya beri waktu, saya hitung sampai 10. Kalau ada yang masih mau jawab, tak tulis di buku nilai. Seandainya sudah tidak ada yang menjawab, ya saya tutup. Ya, silakan sambil menjawab ini sambil saya ambil fotonya ya. Kalian bisa bersiap-siap, hidupkan kamera, tak
ambil fotonya, kalian berfoto bersama dengan teman-teman. Siap? Bentar, saya ambil fotonya dulu. 1, 2, 3. Siap? Print screen. Saya pasang dulu di maaf. Saya ambil lagi, 1 kali lagi. Siap-siap, wajahnya kelihatan. Yang cantik. Nah, sudah selesai. Saya simpan dulu di laptop gambarnya. Nanti saya upload di WA grup. Ya. Kuis saya tutup ya. Ini saya ulang. Sebutkan ibu kota Thailand. Jawabannya apa, ayo? Bangkok, pinter. Sebutkan sungai yang mengalir di Kamboja. Sungai Mekong. Pinter kabeh ya. Namun sayangnya hanya saya ambil 2 yang menjawab tercepat ya. Dan jawabannya sudah benar, Bangkok dan Sungai Mekong. Yang tercepat adalah Naila Febrianti dan Najwa Fitriana kelas 8C. Silakan nanti Naila dan Najwa saya tunggu sampai nanti jam 9 ya untuk mengirimkan nomor paketannya ke Bu Uswah. Japri ya. Japri Bu Uswah, nomor paketan, bukan nomor WA loh ya. Nomor paketan yang kamu gunakan biasanya yang diisi paket data itu nomornya berapa? Silakan kirimkan ke Bu Uswah, nanti Bu Uswah akan mengirimkan kuota data ke kamu berdua, Naila dan Najwa. Untuk teman-teman yang lain saya ucapkan terima kasih. Berliana, Muhammad Zulfikroh, Rizky Nur, Dani Ahmad Faisal, April Aisna, Bunga Arum Dani, David Rizky, Aprilio Bintang, Aniza Ardian, Muhammad Manja, kemudian Marindra, Muhammad Zulfikroh, Romi Immanuel, Ahmad Rozikin, Kaisa, Dinar, Nabila, Vinkan, banyak sekali. Nanti saya nilai kalian nanti saya tambah karena kalian sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Saya akhiri sekian pertemuan pagi hari ini. Tadi untuk tugas sudah saya posting di Classroom, materinya juga sudah saya posting, dan ini akan saya posting juga di Classroom supaya nanti bisa kalian mengulang video pembelajaran hari ini. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh tinggalkan ruang meeting ya. Selamat belajar di rumah, tetap jaga prokes, oke?